Islam hidup, semarak di kampung. Mengapa Islam mati? Ya karena ini hanya yang wajib aja. Betul. Sholawatan tidak, dzikran tidak, tahlilan tidak. Kering, jadi kering. Nah, disitulah. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini menjadi pencerahan. Amin, amin. Insya Allah. Menjadi pencerahan. Sudah cukup. Kita di sini mau bertanya, kira-kira konsep bid'ah itu seperti apa sih, Kiai? Begini, bid'ah itu dari asal bahasa Arab, bada'a yabda'u, artinya menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Jadi segala sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, itu namanya bid'ah. Nah, termasuk yang pertama kali membuat bid'ah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, badi'us samawat wal ard. Ya, badi'us samawati wal ard. Saya yang bikin bid'ah langit dan bumi. Jadi adanya langit dan bumi itu bid'ah. Mengapa bid'ah? Sebelumnya tidak pernah ada. Baru Allah mengadakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu barang bid'ah dalam Al-Quran itu. Bukan barang lama, barang baru. Langit dan bumi diukur dari saat diciptakan oleh Allah. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan, badi'us samawati wal ard. Saya yang membuat bid'ah langit dan bumi ini. Langit dan bumi bid'ah, barang baru. Sayalah penciptanya yang membuat bid'ah ini. Nah, itu kalau kita kembali pada Al-Quran. Lalu di dalam istilah kita sekarang tuh, al-bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan ini. Nah, jadi segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu namanya bid'ah. Timbul satu pertanyaan, apakah segala barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada, apakah itu pasti jeleknya? Nah, jadi kita sekarang bikin nalar dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Akal yang sehat pasti jawabannya sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah mungkin baik dan mungkin jelek. Itu pasti jawaban yang benar. Berkata pasti baiknya salah. Berkata pasti jeleknya salah. Apakah bid'ah itu pasti baiknya? Dikatakan pasti baiknya salah. Dijawab pasti jeleknya juga salah. Yang benar, lihat bid'ah itu kayak apa. Nah, kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tentu ini bid'ah yang tidak baik. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, tentu ini bid'ah yang baik. Jadi lihat bid'ah itu kayak apa bentuk bid'ahnya itu. Ini namanya akal sehat. Jangan lalu pokoknya zaman Nabi tidak ada bid'ah masuk neraka. Itu menurut saya kurang sehat berpikirnya itu. Yang sehat bagaimana bid'ah itu? Bid'ah itu mungkin baik, mungkin jelek. Lihat. Nah, pertama kali di samping Al-Quran berkata badi'us samawati, Allah itu pembuat bid'ah. Nah, di dalam hadis Rasulullah, baca dalam kitab sarahnya Sahihul Bukhari, di dalam sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah zaman Rasulullah tidak pernah ada. Sholat tarawih zaman Sayyidina Abu Bakar tidak pernah ada. Kemudian Sayyidina Umar ketika melihat 12.000 penduduk Madinah setiap malam pergi keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar berpikir, alangkah baiknya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, keyakinan saya tentu Rasulullah milih Ubay bin Ka'ab karena Qur'annya bacaannya bagus, suaranya enak. Sehingga orang yang menjadi makmum 20 rakaat ini, 23 rakaat itu dengan suara yang enak dan Qur'annya tentu semakin khusyuk. Nah, itu keyakinan saya mengapa milih Ubay bin Ka'ab. Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan Salafi atau dari golongan Wahabi yang saya cintai, tolong
baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata bid'atul nikmatul bid'ah hadi. Ini sebagus-bagus nih bid'ah. Sembahyang tarawih 20 ini barang baru. Barang baru itu bukan mengada-adakan. Bedakan antara mengada-adakan dengan mengadakan barang yang ada. Ya. Kalau kita para ulama itu bukan mengada-adakan, bukan mengadakan barang yang tidak ada. Tapi kita mengadakan barang yang ada pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Nah, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi ada zaman Rasulullah ini, cuma Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Jadi berarti Allah menyerahkan pada kita tempat dan waktu. Ya contohnya banyak itu. Baca Quran. Allah tidak menentukan kapan baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Di pesawat ya boleh. Di bus ya juga boleh. Kendaraan pribadi juga boleh baca Quran. Kalau sudah perjalanan panjang. Betul. Di rumah baca Quran boleh. Di kuburan boleh. Di masjid boleh. Nah, tempat. Waktu juga tidak ditentukan. Kapan baca Quran? Kapan baca sholawat? Kapan zikir? Ini perintah-perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Sholat. Nah, baca sholawat. Tapi baca ada yang diatur. Tapi zaman Rasul kan ada ini semuanya. Betul. Baca Quran zaman Rasul kan ada toh. Baca sholawat zaman Rasul kan ada. Lalu zikir zaman Rasul kan ada toh. Tapi ini semuanya tidak menentukan waktu. Karena kalau Rasulullah menentukan waktu, takut umatnya diwajibkan. Jadi dibebaskan. Nah, gitulah. Di samping itu ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktu. Ya, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya, ada ibadat yang Allah tentukan waktunya. Contohnya? Itu tidak bisa kita robah. Nah, kalau tidak ditentukan tempat dan waktu, itu adalah hak kita. Nah, maka yang berkata bid'ah itu bagus, bukan Sukron Makmun dong. Sayyidina Umar. Dan sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Tentu beliau yang lebih tahu sunnah Rasulullah. Beliau yang lebih paham Al-Quran. Al-Quran bahasa dia, bukan bahasanya Sukron Makmun. Mungkin kalau Sukron Makmun memahami ayat, mungkin ada bisa salah. Karena bukan bahasa saya. Tapi kalau para sahabat, di samping dia sudah menguasai sunnah Rasulullah, dia bahasa Quran, bahasa dia. Iya kan? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Nah, lalu Imam Syafi'i memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatul al-bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih berikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah. Ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, kemudian sunnah madmumah, sunnah yang tercela, yang masuk neraka, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya, khairul kalami kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Qur'an. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu dikata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan, lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan berarti tidak ada. Bedakan itu. Nah, wasarul umur muhdatsatuha. Dan sepaling jahat perkara muhdatsatu yang diada-adakan. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan semua satu di neraka. Nah, sekarang mari kita titi dengan ilmiah. Jangan kita lalu paham begini kita telan. Kita periksa hadis ini. Dari kata muhdatsatun. Kalau muhdatsatun diselesaikan diada-adakan. Barang yang tidak ada, ini sesuatu tidak ada, diada-adakan. Itu namanya bid'ah yang sesat. Nah, kita ini bukan mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada. Bedakan. Nah, sekarang kita tinjau hadis ini dari segi ilmu balawahnya.
ilmu sastra Arab. Jadi ini kita ini memahami Al-Quran tidak semata-mata dari mufradat, ya. Kalau memahami mufradat banyak yang sesat nanti. Tapi kita memahami Al-Quran tuh dari segi istilah syariat, seperti sholat, jangan hanya diartikan doa, lalu tidak mau sholat, tidak perlu sholat, doa aja. Nah, jadi kita ini memahami itu dari segala segi, dari segi mufradatnya, dari segi nahunya, dari segi balawahnya, dari segi manteknya, dari segi ilmu usul fikihnya. Dimana kita lihat ini bid'ah itu di segala hukumnya. Pertama kali kita dari sastra Arab. Di dalam sastra Arab itu, kalau benda itu sudah jelas sifatnya, tidak usah disebut, kan sudah pasti. Nah, itu dalam ilmu balawah itu, istilahnya kaidahnya hadfus sifat alal mausuf. Ada juga kadang-kadang hadful mausuf ala sifat. Yang disebut sifatnya, karena pekerjaan sudah jelas. Nah, disebut pekerjaannya, karena jelas sifatnya. Jadi kalau hadfus sifat alal mausuf gimana? Hadfus sifat alal mausuf, hadfus sifat alal mausuf termasuk bid'ah ini. Sifatnya dibuangkan Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan apa bid'atun hasanah, apa bid'atun sayyi'ah. Sedangkan suatu benda itu mustahil tidak punya sifat. Pasti punya sifat. Kalau Anda katakan Sukron Makmun duduk, mustahil berdiri. Betul. Kalau Sukron Makmun dikatakan gemuk, mustahil kurus. Tidak ada dua sifat yang bertentangan pada satu benda. Nah, jadi bid'ah itu pasti ada sifatnya, hasanah atau sayyi'ah. Rasulullah tidak menyebut, karena dalam ilmu balawahnya ini termasuk golongan hadfus sifat alal mausuf, dibuang sifatnya, karena sudah pasti. Karena tidak mungkin kalau kita berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun, otak mana yang bisa menerima itu? Benar. Benar. Cuma otak mana yang bisa menerima? Kalau dikatakan kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Ya. Di dalam kaidah ini, karena sudah pasti Allah nggak nyebut. Untuk apa disebut? Mestinya yang oleh Allah Rasul disebut kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Manteknya sejajar menurut ilmu manteknya. Tidak mungkin menurut ilmu mantek kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Akal mana yang bisa menerima itu? Maka saya ingin berbicara soal bid'ah yang tuntas gitu loh. Jangan secara emosi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang. Nggak bisa jadi hasanah. Mari kita lihat dari seginya. Nah, hal itu juga di Quran terjadi. Mengapa Nabi Khidir merusak perahu? Karena Nabi Khidir dikasih ilmu laduni oleh Allah. Wa kana warau malikun ya'udu kullas safinatin wasba. Allah tidak menyebutkan sifat kapal itu. Yang dirampas raja, kapal rusak atau kapal baik? Logika yang sehat pasti berkata kapal yang baik yang dirusak. Oleh sebab itu Nabi Khidir rusak perahunya ketika dengan Nabi Musa itu. Karena ada raja yang mengincar. Dan ada raja besok pagi akan merampas semua kapal yang bagus. Tentu di situ kullu safinatin hasanatin wasbah itu dengan paksa gosok. Gosok. Iya, tidak mungkin dia akan merampas kalau kapal rusak. Wa kana rahmatun kullu malikun ya'khudhu kulla safinatin fasidatin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia pakai ilmu membahas ayat Quran itu. Membahas hadis juga pakai ilmu, pakai ilmu nahu, pakai ilmu sorof. Kata-kata muhdatsatun itu apa? Adatsa yuhditsu, yang mengada-adakan. Mengada-adakan berarti sebelumnya nggak ada. Nggak mungkin manusia bisa ya. Iya. Nah, disitulah kita membahas dari segi balawahnya, dari segi ilmu manteknya, dari segi kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih yang berkata mimbabil khas urida bihil am. Ada lagi mimbabil am urida bihil khusus. Contohnya, misalnya nama Habib siapa? Isa Al-Kaf. Siapa? Isa Al-Kaf. Isa Al-Kaf. Isa Al-Kaf. Karena saya dengan Habib senang baik, ya. Kalau saya sebut depan umum, mesti tidak marah. Saya pura-pura menunjukkan kalimat saya ke Habib Aizal. Habib Aizal. Isa. Apa? Isa.
Izal, Habib Izal, hati-hati. Jangan sampai minum minuman keras. Ini merusak saraf. Ini saya pidato dengan umum, tapi ditujukan sama Habib Izal. Tapi maksud saya bukan Habib Izal. Yang minum minuman keras ini semua. Betul. Itu dalam ilmu usulul fikih, mimbabil khos, uridabil am. Ada lagi, mimbabil am, uridal khos. Misalnya, na'udzubillah ya. Karena Habib suka minuman keras, misalnya, suka minuman keras, dan segan saya menyebut. Takut kurang ajar saya. Tidak saya sebut, yang sebut orang umum. Hai masyarakat Islam, tahu kau. Tapi Habib Izal ada. Tahu kau, minum minuman keras itu larangan keras dalam agama. Umat Islam, hindarkan minuman, jangan sampai kau minum keras. Otakmu rusak. Mimbabil am. Umum yang saya bilang. Tapi maksud saya Habib Izal yang suka minuman keras. Lah ini banyak ilmunya. Bukan sekedar bisa baca Quran, bisa baca hadis, ngerti mufradatnya, terus dipakai. Ini yang banyak merusak. Betul, betul. Kalau tidak disertai dengan ilmu penyertanya. Pertama kali mufradat memang. Setelah mufradat nahunya, setelah itu sorofnya, ketika itu balawahnya, ketika itu manteknya, ketika itu usul fikihnya. Nah, kalau begitu insya Allah. Nah, jadi bid'ah itu bagaimanapun pasti ada dua. Ya, baik di bidang dunia maupun di bidang agama. Bid'ah di bidang dunia mesti ada yang baik, mesti ada yang jelek. Bid'ah di bidang agama mesti ada yang baik, mesti ada yang jelek. Nah, saudara kita kalau di golongan salafi itu tidak mau di bidang dunia. Jadi ini di bidang agama, pokoknya kalau zaman Rasul tidak ada, masuk neraka. Langsung vonis. Iya. Nah, saya minta kepada saudara saya, kaum salaf, datanglah ke rumah saya ini. Mari kita bicaralah. Dialog. Perintah Allah itu ada yang langsung Allah perintahkan tempat waktu. Haji di tanah haram. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13. Kecuali tawaf ifadah. Bebas. Boleh di luar itu. Nah, ini waktu ditentukan. Tempatnya ditentukan. Lalu ada orang kaya di Jakarta ini, karena duitnya triliunan, beli tanah. Katakan ratusan ribu hektar di Cilengsi. Lalu Masjidil Haram dipindahkan ke Cilengsi. Pintunya sama, semuanya sama, menaranya sama. Persis duplikatnya. Ka'bahnya dibikin 5 cm nggak kurang panjangnya. Tingginya persis Ka'bah. Batunya hitam. Jangan putih, batunya hitam. Banyak di Indonesia batu hitam di tempat saya Liliang banyak. Yang gede-gede juga besar. Tinggal dipoles-poles jadi ya, tinggal digergaji aja. Diukur yang sama dengan Ka'bah. Semuanya sama. Ya, matofnya sama. Dibikin lagi Arafah. Arafahnya sama. Jabal Rahmannya sama, persis Jabal Rahmah. Boleh dihitung batunya itu. Berapa batu yang numpuk itu? Kalau Jabal Rahmah ada batu 1000 numpuk, cari kita 1000. Yang gede-gede. Pernah kan ke Jabal Rahmah? Lah iya, yang gede-gede. Di atas bikin patok putih. Persis Arafah. Bikin Musdalifah, persis Musdalifah. Bikin Mina, persis Mina. Apakah Habib boleh haji ke Cilengsi? Enggak boleh. Itu namanya bid'ah. Bertentangan. Jadi bedakan. Bid'ah itu bertentangan. Nah, waktunya juga harus 9 Dzulhijjah. Tidak ada haji di luar wukuf di Arafah di luar Dzulhijjah yang nggak sah. Nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Nah, iya. Nah, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya. Waktunya bebas. Umroh. Umroh tempat tetap di tanah haram. Cuman waktunya bebas kapan saja. Allah bikin perintah lagi. Hanya menentukan waktu aja. Salat duhur laku pada waktu duhur. Salat asar laku pada waktu asar. Salat maghrib laku pada waktu maghrib. Salat isya laku pada waktu isya. Salat subuh laku pada waktu subuh. Di mana kau salat di mana aja. Mau di tepi tol, di jalan tol, aja jangan di tengah. Di pinggir. Salat di pinggir jalan tol, sah. Mau salat di tepi laut, sah. Di tengah sawah, sah. Sudah ada di hutan, mau salat, sah. Di rumah, sah. Cuman afdolnya di masjid. Jelas kan ini penjelasan saya ini? Jelas. Iya. Lalu
ada perintah Allah. Nah ini, yang Allah tidak menentukan tempat, tidak menentukan waktu. Baca Quran. Di mana kau baca Quran? Di mana aja. Kapan kau baca Quran? Kapan aja. Urusanmu kata Allah. Yang penting perintah saya kau baca Quran. Nah, lalu sekarang kan Allah tidak menentukan, berarti kita punya hak. Betul. Nah, hak kita kan. Kalau ada menentukan, hak Allah. Kita wajib taat. Nah, kemudian kita mengadakan, biasanya muslimat NU dulu, nggak tahu saya muslimat sekarang, karena saya sudah tidak di NU struktural, saya NU kultural saya ini. Ya terus terang aja saya. Nah, jadi di dalam NU itu, yang dulu perempuan-perempuan mengadakan silaturahmi malam Jumat. Silaturahmi ini kan perintah Rasulullah. Man ahabba ayyub satu lahu fi rizki wa ansulahu fi atifal islam. Ada ini. Ada. Betul. Tapi belum ada pelaksananya. Iya kan? Ini ada. Ada. Tapi pelaksananya belum ada. Nah, karena pelaksanaan belum ada, kita mengadakan. Nah, itu namanya mengadakan barang yang ada. Bukan mengadakan barang yang tidak ada. Betul. Mengadakan barang yang sudah ada. Sudah ada. Lalu kita malam Jumat silaturahmi, ada perintah Rasulullah. Baca Quran ada. Perintah Allah, perintah Rasulullah, kedua-duanya. Iya. Iya kan? Bacalah kita malam Jumat. Istiqomah. Apa berani Habib Izal mengumumkan, barang siapa yang baca surat Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka, karena zaman Nabi tidak ada. Ini termasuk kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berani? Enggak berani. Iya, mari kita bicara ini secara ilmiah gitu loh. Bukan emosi. Betul. Ilmiah kita kemukakan. Mari kita bicara secara ilmiah. Artinya berarti kayak semua yang ada di dalam maulid adalah ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Ya. Nah, tidak ditentukan waktu dan tempat. Nah, sekarang misalnya orang yang tua-tua, katakan kayak saya ini, sudah bau kuburan. Ya benar-benar masih jauh kuburannya. Amin. Tapi bagaimanapun sudah bau kuburan. 80. Nah, perintah dzikir ada. Udzukurullah katsiran. Ada. Tapi pelaksananya belum ada. Kapan kita dzikir? Belum ada. Bebas. Di mana kita dzikir? Belum ada. Dzikirnya ada. Kita adakan, mengadakan barang yang ada. Yang Rasulullah dan Allah tidak menentukan tempat. Kita tentukan malam Minggu. Ya kan? Betul. Kita begitu malam Minggu baca tahlil 100 kali, istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, dan seterusnya. Apakah Habib berani berkata, barang siapa yang dzikir setiap malam Jumat, setiap malam Minggu, rutin, masuk neraka? Ini perbuatan bid'ah, berani? Lah iya, mari kita secara ilmiah. Betul. Nah, yang tidak benar Habib, dan kalau baca Yasin tiap malam Jumat hukumnya wajib. Nah, ini bid'ah. Boleh. Nah, itu bid'ah. Dzikir setiap malam Minggu hukumnya wajib. Bid'ah ini. Kalau bid'ah itu barang baik, amal soleh, nggak ada bid'ah amal soleh itu. Kapan saja kita berbuat amal soleh 24 jam. Kita mau dzikir 24 jam. Iya. Bagaimana kayak dengan unggapan semua ibadah aslinya dilarang. Aslinya dilarang, hanya boleh yang ada nasnya. Dan semua muamalah boleh. Hanya yang dilarang adalah yang ada nasnya. Itu gimana? Kan begini, mereka mempergunakan hadis man amila amalan laisa fi amruna fawaradun. Kata-kata amruna ini apa artinya? Tidak selamanya amrunya berarti perintah. Bukan berarti perintah. Amruna urusan. Barang siapa yang berbuat sesuatu dan tidak ada urusannya dengan agama Islam, tidak diterima oleh Allah. Kita baca Quran malam Jumat ada urusan dengan agama Islam ini. Sah. Amrullah. Amrullah. Di sinilah memahaminya itu. Jangan terlalu sempit. Iya. Maka saya minta kepada saudara-saudara saya yang saya cintai, saya paham bahwa Wahabi itu sangat takut kepada api neraka. Tapi menurut saya ketakutan itu kelebihan. Benar. Ya, prinsipnya Wahabi itu bagus. Takut masuk neraka dengan amalan-amalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga dia
Tapi ingat, saudaraku, Salafiyah dan Wahabi, bukan hanya Anda yang takut api neraka. Syukron Makmun pun takut api neraka. Isa Alkam juga takut. Nah, iya, takut api neraka, jangan diborong takut api neraka itu. Kalau dianggapnya orang-orang NU tidak takut sama api neraka. Ya saya tidak menghilangkan yang misalnya ada kekeliruan di orang NU misalnya ya. Betul. Misalnya ada orang ziarah kubur, lalu minta ke kuburan. Nah, itu salah. Salah, ya. Kalau tawassul boleh. Bedakan antara tawassul dengan minta ke kuburan. Nah, disitulah mari kita pahami secara agama. Jadi nanti kalau dengan melalui ini kalau ada saudara-saudara saya dari golongan Wahabi, tidak perlulah kita main hantam-menghantam di YouTube. Itu merugikan, merusak Islam. Saya tidak setuju dengan yang hantam-menghantam di YouTube itu. Kalau tidak, datanglah ke rumah saya. Pak Kiai, bagaimana yang namanya tawassul ini? Betul. Syirik apa tidak? Betul. Bagaimana Kiai ziarah kubur? Mari adu argumentasi, adu alasan. Kalau saya kalah, saya akan ikut dia kok. Iya. Tapi kalau dia kalah, ikut saya dong. Jangan bertahan. Nah, itu deh. Benar. Nah, iya, saya mempunyai alasan. Sekarang kembali peringatan Maulid. Peringatan Maulid ini kalau ada orang berkata bahwa Nabi tidak pernah memperingati Maulidnya, itu menunjukkan kebodohan dia. Sebab apa? Persilakan sudah baca hadis as-saumu yaumul itsnain. Itu hadisnya jelas. An Abi Qatadah radhiyallahu an su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Faqal yaumun wulidtu fi. Kurang jelas gimana ini? Iya. Abi Qatadah meriwayatkan Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau puasa hari Senin?" Rasul jawab, "Yaumun, itu hari Senin, wulidtu fi, saya dilahirkan pada hari Senin ini." Saya mengagungkan hari Senin, menghormati hari Senin, bukan mengagungkan hari Seninnya. Saya bersyukur kepada Allah. Saya dilahirkan hari Senin, saya puasa. Saya perintahkan umat untuk puasa hari Senin. Hormatilah kelahiran saya ini. Siapa bilang Rasulullah? Ya tentu Rasulullah mengadakan peringatan bersyukur dengan cara berpuasa beliau. Masa beliau kan saya Muhammad Ibn Ali dilahirkan pada tanggal 2, tidak mungkin. Nggak mungkin, betul. Lah itu peringatkan ada. Rasulullah mengingati hari kelahirnya hari Senin. Dan Rasulullah itu juga memperingati hari-hari besar Islam. Mengapa sampean Habib diperintahkan puasa 10 Asyura? Karena ada sejarahnya. Di antaranya 10 Asyura Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. 10 Asyura Nabi Nuh diselamatkan dari banjirnya. Kan ini kan peristiwa sejarah. Hai umat Islam, bersyukurlah kau dengan diselamatkan beberapa kejadian ini. Puasa kau 10 Asyura. Mari kita inilah, jangan mengkaji Islam cuma sepojok-sepojok. Pojok ini, pojok ini, pojok ini. Mari kita belajar sama orang yang Islamnya itu komplit, komprehensif gitu loh, mencakup gitu loh. Kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, walaupun berbeda, tapi mereka semua orang yang ahli. Imam Syafi'i itu hafal Quran mulai umur 7 tahun dan bahasanya dia. Kalau saya hafal Quran di Indonesia, banyak hafal Quran yang nggak ngerti artinya itu. Betul. Ya saya bukan mengecilkan kan, karena bukan bahasanya. Banyak korek-korek kita kadang-kadang yang bagus bacanya, belum tentu dia paham artinya. Benar. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, dia hafal Quran, bukan sekedar hafal, bahasa dia lain deh. Walaupun saya hafal Quran, tapi kan bukan bahasa saya. Umpama pun saya paham, tidak sepaham orang yang punya bahasa. Kan begitu Habib. Ini kita harus ingat seperti ini. Harus ingat. Jadi masih ada lagi Maulid itu di samping ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabadalaka falyahu wa dzalika khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka berbondong-bondong bergembira. Bukan perorangan, falyafrahu wal jamaah itu. Lah kalau Habib Maulidan senang lahirnya Nabi cuma di pojokan masjid ketawa sendirian. Benar. Gila. Iya. Lah kita di falyafrahu. Kita tanyakan sama saudara saya yang berfaham Wahabi, apakah ada karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad? Allahumma shalli alaihi wasallam. Apa ada rahmat Allah
yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan karunia Allah terbesar, rahmat Allah terbesar. Allah sendiri yang perintahkan, bergembiralah kau dengan karunia Allah, bergembiralah kau dengan rahmat Allah. Di antara rahmat dan karunia yang terbesar, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyaqrahu. Nah, masih ada lagi Habib. Dalam Al-Quran yang belum dilaksanakan oleh Habib misalnya, faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan sejarah ini. Maka Al-Quran 2/3 isinya sejarah. Supaya umat Islam kaya belajar kepada sejarah. Mengapa pemimpin itu dipuji-puji oleh rakyatnya? Mengapa pemimpin itu dimaki-maki oleh rakyatnya? Sejarah yang bercerita. Mengapa negara itu maju? Sejarah yang bercerita. Mengapa negara itu bangkrut banyak hutangnya? Sejarah yang bercerita. Quran memerintahkan baca sejarah, baca sejarah Nabi Adam, baca sejarah Nabi Nuh, baca sejarah Nabi Ibrahim, baca sejarah Nabi Musa, baca sejarah Yesus Kristus, baca sejarah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Dari situ kau nanti akan belajar sejarah. Subhanallah, indahnya Al-Quran. Nah, masih banyak lagi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita akan menceritakan uswatun hasanah, akhlak-akhlak Nabi kapan? Yang paling tepat ketika peringatan Maulid, Habib. Betul. Paling tepat itu. Iya kan? Betul. Nah, masih banyak lagi. Kalau minta dalil satu gudang sama saya kasih tentang Maulid ini. Benar. Saya kasih. Iya. Ikhwarakat bagi yang belum jelas dalilnya main ke sini. Lah iya. Nah sekarang acara Maulid, saya mengharap kepada saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Salafi, dari golongan Wahabi, yang mereka sangat hati-hati, sangat takut sama api neraka, saya apresiasi. Tetapi sadarilah, bukan Anda saja yang takut kepada neraka, termasuk Syukron Makmun yang takut sama api neraka. Ya kan? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat Maulid yang diadakan oleh para ulama. Saya minta dari golongan Salafi, dari golongan Wahabi, tolong hadir ketika Maulid di Darul Rahman. Dari acara pertama sampai penutup, semuanya perintah Allah. Tidak ada yang perintah Allah. Saya pikir acara Maulid, cara pertama dibuka dengan bacaan kitab suci Al-Quran. Apa baca kitab suci bukan perintah Allah? Perintah. Ayo bacain Fatahna. Acara kedua, pembacaan sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sampai asraqol. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apakah itu bukan perintah Allah? Ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Kapan baca salat? Kapan saja. Di mana baca salat? Di mana saja. Lebih pantas ketika Maulid baca salawat, walaupun di luar juga pantas. Bagaimana, Beb? Jelas ini? Jelas. Nah, iya. Sekarang acara ketiga. Subhanallah. Sambutan pasti Mau'idatul Hasanah. Wabil khusus penceramah yang saya sering diundang. Itu semuanya perintah Allah. Utu ila sabir bil hikmah. Coba sistem berdakwah, tolong carikan yang lebih bagus dan lebih indah dari Al-Quran. Insya Allah tidak ada. Yang indah Quran cara berdakwah itu. Ajalah kau ke jannah Allah bil hikmah, dengan kebijaksanaan, jangan ngawur. Jangan nyakitin orang. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Masya Allah. Ya kan? Nasihat yang baik. Itu cara kita ngajak masuk Islam. Ini terjadi ketika Maulid. Penceramah datang, ulama datang, mau'izatul hasanah. Nah, kalau itu nanti orang puas, Islam itu indah. Nah, tapi sebenarnya Habib ya, banyak yang memakai syariat Islam itu. Cuman nggak ngaku. Kodim-kodim itu, koramil-koramil itu, hampir seluruh Indonesia bikin spanduk depan kantornya. Damai itu indah. Itu terjemahan Quran itu, Habib. Wasulhu khairun. Wasulhu khair. Sah. Damai itu indah. Polisi pakai spanduk. Kami pelayan umat. Pelayan rakyat. Sering baca kan?
Apa? Itu bisa polisi yang pakai itu. Kalau tentara pakai damai itu indah. Iya. Ya. Ini kan syariat Islam polisi pakai ini. Apa sih? Di dalam hadis, Sayyidul Qaumu khadimuhum. Pemimpin umat, pemimpin rakyat adalah budaknya rakyat. Benar. Pengayom, pelayan. Kalau tidak siap jadi pemimpin, tidak siap melayani rakyat, jangan jadi pemimpin. Seorang pemimpin apapun saja, mulai RT sampai presiden, siaplah kau untuk mengabdi kepada rakyat. Syariat Islam. Oke, mengenai apa yang ada di dalam maulid. Kayak contoh kalimat-kalimat yang sering dinilai dalam tanda kutip gulu. Kiai waktu itu pernah jelasin ke saya, itu aja banget tentang apa? Kiai pernah jelasin ke saya tentang makna nurun ala nur kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ginilah. Gimana tuh Kiai maknanya? Iya, sekarang kalau kita bicara Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Ya, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu sudur. Itu pujian kecintaan kepada Rasulullah. Dan itu benar. Habib memuji pacarnya nggak apa-apa. Oh kekasihku, engkau kayak rembulan tanggal 15. Padahal istrinya hitam. Misalnya. Bisa. Kok tidak didebat? Kok tidak disalahkan? Benar. Orang memuji pacarnya berlebih-lebihan sampai dikatakan, "Hai kekasihku, engkau kayak rembulan." Mana bisa? Mengapa itu tidak disalahkan? Mengapa kita memuji Rasulullah? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anta badrun, engkau Rasulullah kayak matahari di siang hari. Sehingga yang gelap bisa terang. Jalan yang tidak benar, jalan berkok kelihatan. Jalan yang lurus kelihatan. Engkau anta syamsun, engkau kayak matahari di siang hari. Disapulah segala macam jahiliyah dan kegebeladan. Dengan matahari tampaklah keadilan dan kejujuran. Mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus, mana jalan yang turun, mana jalan yang mendaki. Sehingga kami selamat. Anta badrun, engkau Rasulullah kayak bulan purnama di siang. Dengan adanya bulan purnama kita tidak sesat Rasulullah. Gunung yang jauh pun kalau purnama itu terang, masih kelihatan gunung Salak gitu, dari jauh. Sehingga hilanglah kegelapan malam. Anta nurun fauqa nuri. Engkau ya Allah, cahaya di atas cahaya. Mengapa? Sinar matahari tidak tembus dadanya orang buta. Tapi cahaya Rasulullah tembus orang buta. Biar matanya buta, dia tahu halal dan haram. Anjing. Tembus. Anta samsun, anta nurun fauqa nuri. Cahaya bulan Rasulullah, baik orang buta, ada purnama tidak ada purnama sama aja. Betul. Baik orang buta, ada matahari tidak ada matahari juga sama. Nggak ada bedanya. Siang malam nggak ada bedanya bagi orang buta. Betul. Tapi bagi engkau Rasulullah, sampai orang buta pun, kalau sudah masuk cahayamu, dia sujud kepada Allah, dia taat kepada Allah, tidak mau berzina, tidak mau berjudi, tidak mau minuman keras, dia jalankan perintah Allah, karena cahayamu ya Rasulullah tembus ke dalam dada si buta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa? Ya banyak orang yang mengkritik, wah itu kultus individu. Alah, kepada manusia kita memuji. Maka dikatakan dalam tafsir alhamdulillah segala puji bagi Allah itu. Mengapa segala puji bagi Allah? Karena penciptanya Allah. Allah memuji makhluknya ya amil ya Allah. Innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah Nabi Muhammad. Ya puji untuk Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Ya kan? Kita menciptakan pemandangan di puncak, ya Allah subhanallah indahnya pemandangan. Siapa yang bikin pemandangan itu? Kembali pada penciptanya. Betul. Katakan umpama sampai muji saya, Pak Sukron berani. Yang ciptakan saya siapa? Allah. Kan berarti muji Allah tuh. Betul. Artinya kalau kita muji Nabi Muhammad, kita memuji siapa yang menciptakan. Di dalam syairnya Imam Busiri, cuman satu pesan Imam Busiri. Dak mada'athun nasara fi nabihimi wa kum bimasyita madhan wa takimi. Artinya kayak ya. Dak mada'athun nasara fi nabihimi. Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Asal engkau umat Islam tidak mentuhankan Nabi Muhammad dan tidak menganakkan Tuhan Nabi Muhammad, pujian apapun berikan kepada dia. Pujian apapun saya. Allah sudah memuji kok. Allah sudah memuji. Apa arti pujian kita? Kalau kita pelajari yang benar. Allah sudah memuji dia kok.
Apa artinya saya memuji Rasulullah? Walaupun saya puji setinggi langit. Benar. Lah memuji Rasulullah asal kata Imam Busiri, dak mada nazwafi nabi, wa kum masih matan tinggi. Itu kan. Berikan gelar apa sahabat Rasul daripada kemuliaan. Asal kau jangan mentuhankan dan jangan menganak-tuhankan Nabi Muhammad. Pujian apapun saja, berikanlah kepada dia. Nah, itu orang yang cinta itu. Cinta itu kan buta. Nah, di situ kita cinta sama Rasulullah. Ada yang mengkritik Burdah, Habib, ya akramal khalqi maliman alaudu biha siwaka inda hululil hadithil amimi. Itu musyrik. Bait ini kata dia. Mengapa? Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Allah, Rasul, malin alaudu bihi, kepada siapa saya bersandar kalau tidak kepada engkau. Inda hululil hadithil amimi, itu yang dia tidak paham pada saat terjadinya musibah merata di padang mahsyar. Bukan di dunia, di padang mahsyar. Karena nanti di padang mahsyar, dalam riwayat, semua uang itu di padang mahsyar mencari orang yang bisa menolong. Datang Nabi Adam, Nabi Adam tolak. Datang Nabi Nuh tolak. Bukan hak saya. Datang Nabi Ibrahim tolak. Datang Nabi Isa tolak. Datang Nabi Muhammad, Nabi tak memberikan syafaat. Oleh sebab itu di padang mahsyar hanya kepada engkau Rasulullah saya bersandarkan dalam soal syafaat pun yang kau berikan kepada saya seizin Allah. Seizin Allah itu. Mana musyriknya? Nah, ini kadang-kadang. Jadi dalam Ramadan sampai ditutup dengan doa Maulid itu. Doa perintah Allah. Setelah doa, maklumlah orang Maulid mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Lapar kan? Lapar. Nah, keluarkan makanan. Wah, itu mubadir makanan Pak. Kok mubadir dimakan kok? Nah, itu pun perintah Allah. Dalam perintah Allah, afdalul amal ba'dal faraidi idkhulus surur. Perbuatan yang paling afdal setelah menjalankan yang wajib, menggembirakan orang. Ini orang sudah lapar, kita gembirakan. Masa peringatan Maulid yang nunggu lapar sampai jam 12, keluar nasi putih, lauknya tempe kecil-kecil. Orang pada ngomel semua itu. Ini tuan rumah yang undang nggak tahu diri. Kalau tempe beri nggak usah makan di rumah, saya sudah makan tempe. Maulid makan tempe lagi, lama-lama saya mati dengan tempe, kata dia. Paha ayam keluarkan, menggembirakan orang. Betul. Seandainya saya ubah dengan bahasa yang saya panggil kok nggak kambing gemuk, bukan kambing kurus. Hai kambing gemuk, sini kau. Saya potong lehermu. Mengapa saya potong? Karena saya cinta sama Nabi saya. Untuk menghormati Nabi saya, menghormati dengan kasih makan masyarakat yang enak-enak. Ayam yang gemuk-gemuk, Habib, potong. Hubban di Rasulillah. Nah, itulah. Jadi Maulid itu mulai acara pertama sampai acara penutup dengan doa sampai makan, seluruhnya adalah perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Tolong ke sini. Mana yang tidak perintah Allah? Acara Maulid yang tidak perintah Allah, tunjukkan sama saya. Yang diadakan oleh ulama deh. Kalau yang diadakan oleh yang lain-lain, ya persilakan, saudara protes. Kadang-kadang kalau yang diadakan Maulid, politikus, lalu joget laki-laki perempuan, jangan kepada saya itu. Saudara protes, saya juga nggak setuju. Benar. Kalau cara Maulid dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau yang diadakan para ulama, diadakan para habaib, 100% dari acara pertama sampai acara penutup, sampai makan, itu semua adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tidak ada acara Maulid yang dikerjakan oleh para ulama dan habaib yang melanggar di luar perintah Allah dan Rasulnya. Tunjukkan pada saya, nanti saya yang merubah. Tidak usah Anda yang protes, saya ikut protes kalau bertentangan. Benar. Saya sama-sama takut masuk neraka. Saya juga takut. Lah iya, ya Habib Izal juga takut neraka kan? Iya benar. Lah iya, jangan kita ini dianggap kalau orang NU itu berani masuk neraka bikin bid'ah. Nah, itu enggak benar. Bid'ah apa yang kita bikin? Betul. Nah, inilah barangkali cukup. Jazakallah khair. Panjang ini. Jazakallah khair. Ya, cukup panjang alhamdulillah. Tadi Kiai Ikhwan Akhwat sudah menjelaskan tentang makna bid'ah. Makna bid'ah secara komprehensif, cukup komprehensif. Kemudian dilanjutkan tentang makna hadis tentang bid'ah. Kemudian bagaimana analoginya secara bahasa, secara etimologi, kemudian secara balaghah tadi Kiai ya. Kemudian kisah bagaimana Ubay bin Ka'ab disuruh jadi imam salat tarawih, dan bagaimana sejarah sejatinya bagaimana bid'ah di zaman Nabi, di zaman sahabat juga sudah ada. Kemudian ya banyak tadi Kiai tentang isi Maulid ya. Istilah
mengadakan barang yang sudah ada. Mengadakan barang yang sudah Yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang NU. Bukan mengada-adakan yang tidak ada. Semua yang ada. Nah, sekarang saya tambahin Habib ya. Oke. Rasulullah itu memerintahkan supaya umat Islam membuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Nah, ini orang yang tidak paham. Tapi yang disuruh Rasul bid'ah hasanah. Bikinlah bid'ah hasanah sebanyak-banyaknya supaya Islam itu hidup. Nah, saya kasih hadis. Kata-kata sunnah habis. Kalau tidak pakai al, itu bukan berarti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi berarti as-sunnah. As-sunnah. Itu as-sunnah ma'rifah. Ma'rifah. Nah, itu kan hanya ngaji nahwu toh. Baik antara ismul nakiroh dengan ismul ma'rifah. Kalau ismul ma'rifah itu sudah ketahuan. As-sunnah itu pasti sunnah Nabi. Kalau pas sunnah nakiroh itu bukan sunnah Nabi. Bukan. Nah, Rasulullah yang bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Ini bukan hadis. Sunnah di sini. Barang siapa bikin kebiasaan yang baik, maka dia akan dapat pahala. Dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti perbuatan baik ini. Dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayyangkusu min ujurihim syai'un. Yang dilarang oleh Rasulullah sunnah juga, tapi sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Ini banyak yang tidak mengerti ini. Dikatakan sunnah di sini tidak semua sunnah itu bagus. Yang berarti tradisi. Kalau sunnah Nabi mutlak, bagus. Kalau bukan sunnah Nabi, yang berarti sunnatan itu tradisi. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang bikin sunnah, tetap terjemahkan sunnah itu. Barang siapa bikin sunnah yang tidak baik, maka baginya dosa. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Min yang kusum min ujurim sayun. Berarti ini diperintah oleh bikin fitnah yang sebanyak-banyaknya. Sekarang saya contoh. Kalau Islam ingin hidup, Habib, minta konsep sama saya. Malam Jumat, semua wanita kumpul di masjid atau di musala, yasinan bersama. Malam Sabtu, orang tua-tua, ya, zikir. Kalau perlu baca tahlil 1000, baca tasbih 1000, baca tahmid 1000, baca istighfar 1000, baca sholawat 1000. Hidup Islam. Malam Minggu, anak muda-muda, semuanya kumpul di masjid, baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, baca maulid, baca sholawat kepada Rasulullah malam Minggu. Malam Senin, baca Rotibul Atos. Malam Selasa, baca Rotibul Haddad. Ya, malam Rebo, baca surat Kahfi. Malam Kamis, baca surat Waqiah. Malam Jumat, sambung dengan Yasinan. Islam hidup, semarak di kampung. Mengapa Islam mati? Ya karena ini hanya yang wajib aja. Betul. Sholawatan tidak, zikiran tidak, tahlilan tidak. Kering, jadi kering. Nah, disitulah. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya menjadi pencerahan. Amin, insyaallah. Menjadi pencerahan. Sudah cukup. وادخلي جنتي